Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu konsinyasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadila sebagai moderator, Saya Nandita sebagai pemateri 1, saya Olivia sebagai pemateri 2, saya Nurani sebagai pemateri 3. Nah, untuk selanjutnya hasil presentasi akan dipaparkan oleh pemateri 1. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian konsinyasi. Konsinyasi adalah perjanjian bisnis di mana pemilik barang atau konsinyor menyerahkan barang kepada pihak lain atau komisioner untuk dijual kepada pelanggan akhir. Namun, kepemilikan barang tetap berada pada konsinyor sampai barang tersebut berhasil dijual. Pihak-pihak dalam konsinyasi yaitu yang pertama ada konsinyor atau pemilik barang, penanggung resiko barang sampai dijual, mencatat penjualan setelah mendapat laporan hasil penjualan. Yang kedua, komisioner, yaitu pihak penerima barang titipan untuk dijual, tidak memiliki barang, hanya bertindak sebagai agen dan mendapatkan komisi sebagai imbalan atas tugas penjual. Karakteristik konsinyasi. Yang pertama ada pengiriman barang, bukan penjualan, hanya perpindahan fisik. Yang kedua, persediaan tetap dicatat sebagai milik konsinyor. Yang ketiga, komisioner tidak mencatat persediaan, hanya memorandum. Yang keempat, komisioner memperoleh komisi berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, hasil penjualan disetor kepada konsinyor setelah dikurangi komisi dan biaya. Yang terakhir, resiko barang yang rusak dan hilang tetap tanggungan konsinyor kecuali ada perjanjian lain. Terima kasih untuk pemateri 1. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri 2. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan dua metode dalam penentuan laba konsinyasi, yaitu laba ditentukan sendiri dan laba tidak ditentukan sendiri. Yang pertama, laba ditentukan sendiri. Pada metode pertama, konsinyor sudah menentukan berapa laba yang ingin dimasukkan ke dalam harga faktur ketika barang dikirim ke konsinyor. Artinya, harga faktur lebih tinggi dari harga pokok barang. Selisih antara harga faktur dan harga pokok tersebut dicatat sebagai cadangan laba konsinyasi, tetapi laba ini belum diakui sebelum barang benar-benar terjual. Contohnya, harga pokok barang sejumlah 10 juta, harga faktur sebesar 12 juta. Maka selisih 2 juta adalah laba yang ditentukan sendiri oleh konsinyor. Namun laba ini baru akan diakui saat barang berhasil terjual. Yang kedua adalah laba tidak ditentukan sendiri. Berbeda dengan metode pertama, pada metode ini harga faktur sama dengan harga pokok. Tidak ada cadangan laba yang dicatat di awal. Laba konsinyasi baru dihitung setelah barang benar-benar terjual dengan rumus penjualan dikurangi harga pokok dikurangi biaya dikurangi komisi. Yang selanjutnya ada pencatatan konsinyasi. Jurnal pada konsinyor mengirim barang ke komisioner atau bukan penjualan. Debit, pengiriman barang konsinyasi di debit, persediaan di kredit. Yang kedua ada biaya pengiriman ditanggung konsinyor, biaya konsinyasi di debit, kas di kredit. Yang ketiga ada mencatat penjualan ketika laporan diterima, piutang kepada komisioner di debit, penjualan konsinyasi di kredit. Yang terakhir ada mengakui komisi komisioner, beban komisi di debit, utang kepada komisioner di kredit. Yang B ada jurnal pada komisioner, menerima barang tidak di jurnal atau memorandum. Yang kedua ada menjual barang, kas di debit, utang kepada konsinyor di kredit. Yang ketiga ada mengakui hak komisi di debit, utang kepada konsinyor di kredit. Yang terakhir ada biaya yang dikeluarkan komisioner untuk konsinyor, piutang kepada konsinyor itu di debit, kas di kredit. Selanjutnya yaitu ada contoh soal
20% dikali 12 juta, yaitu hasilnya 1.200.000. Lalu setoran bersih ke konsinyur dari 12 juta dikurangi 1.200.000 dikurangi 500.000 dari komisioner yang ditanggung konsinyur, yaitu hasilnya 10.300.000. Lalu ditemukan laba konsinyasi penjualan 12 juta, harga pokok 8 juta, biaya yang ditanggung konsinyur 500.000, komisinya ke 1.200.000, maka ditemukan laba 2.300.000. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab kepada teman-teman. 3 kelompok. Kuotanya yang pertama ada 3 pertanyaan. Untuk teman-teman. Jangan ketawa lo, ini di live kan. Perkenalkan, nama saya Ibnu Setiawan, saya dari kelompok 3. Amin. Pertanyaannya adalah mengapa dalam transaksi konsinyasi penghasilan baru diakui oleh konsinyur setelah barang terjual oleh konsinyur bukan saat barang dijual? Ada titik koma. Mengapa dalam transaksi konsinyasi penghasilan baru diakui oleh konsinyur setelah barang terjual oleh konsinyur bukan saat barang dikirim? Terima kasih. Perkenalkan, saya Salwa dari kelompok 1. Pertanyaan saya, apa perbedaan mendasar antara penjualan biasa dengan penjualan konsinyasi jika dilihat dari segi pengakuan pendapatan dan risiko kerugian atas persediaan? Terima kasih. Nama saya Feniki. Saya mau bertanya, jika sebagian barang konsinyasi rusak saat berada di dalam konsinyasi, bagaimana perlakuan asuransi? Pertanyaan dari Ibnu akan dijawab oleh Olivia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ibnu. Mengapa dalam transaksi konsinyasi penghasilan baru diakui oleh konsinyur setelah barang terjual oleh konsinyasi bukan saat barang dikirim? Dalam transaksi konsinyasi, pengakuan penghasilan tidak dilakukan pada saat barang dikirim ke konsinyasi, tetapi baru dicatat ketika barang berhasil terjual kepada pelanggan akhir. Hal ini karena pada saat pengiriman, kepemilikan dan pengendalian barang masih berada pada konsinyur, sehingga belum ada proses penjualan yang benar-benar terjadi. Konsigni hanya bertindak sebagai perantara atau agen penjual, sehingga barang yang dititipkan masih menjadi tanggung jawab konsignor, termasuk resiko barang rusak atau tidak laku. Sesuai prinsip akuntansi pada PSA 472, pendapatan hanya boleh diakui ketika barang telah betul-betul berpindah kontrolnya kepada pembeli yang sesungguhnya. Oleh karena itu, konsignor baru dapat mencatat pendapatan pada saat konsigni berhasil menjual barang tersebut, bukan ketika barang dikirim. Sehingga pengakuan pendapatan pada konsinyasi bersifat realistis, akurat, dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Baik, itu jawabannya. Apakah ada tanggapan dari saudara Ibnu? Cukup. Pertanyaan dari Salwa akan dijawab oleh Laila. Baik, pertanyaan dari saya, perbedaan mendasar antara penjualan biasa dan penjualan konsinyasi dilihat dari segi pengakuan pendapatan dan risiko kerugian atas persediaan. Pada pengakuan pendapatan, yaitu dasar pengakuan dari penjualan biasa, pendapatan diakui saat terjadi perpindahan hak milik dan risiko serta manfaat signifikan atas barang kepada pembeli. Di penjualan konsinyasi, yaitu pendapatan tidak diakui saat barang dikirimkan dari pemilik kepada penjual. Untuk yang risiko kerugian atas persediaan, yaitu untuk risiko kerugian penjualan biasa itu risiko kerugian berpindah kepada pembeli
membeli saat hak milik beralih. Untuk penjualan konsinyasi, resiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh konsinyor. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Mbak Salwa, apakah sudah puas atau ada tanggapan? Cukup. Pertanyaan dari saudara Jody akan dijawab oleh Nandita. Baik, untuk perilaku akuntansi untuk barang konsinyasi yang rusak saat berada di tangan konsignor adalah mengeluarkan nilai biaya barang yang rusak dari akun persediaan konsinyasi dan mencatat sebagai kerugian. Keputusannya itu jika menanggung kerugian bergantung pada perjanjian dari konsignor, maka konsignor akan mencatat